Assalamualaikum, hai semua, balik lagi di channel YouTube aku, El Binti. Nah, di video kali ini saya mau membuat roti isi kacang hijau. Nah, sebelum lanjut ke videonya, buat teman-teman yang belum subscribe channel aku ini, silakan klik dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan juga ikon lonceng agar kalian dapat notifikasi jika aku upload video terbaru. Nah, untuk bahannya di sini sudah saya siapkan tepung terigu sebanyak 250 gram. Kemudian vermipan 1 sendok teh. Tambahkan juga bread improvised sebanyak setengah sendok teh. Nah, bread improvised itu untuk melembutkan roti ini ya teman-teman, karena roti ini resep ekonomis, jadi saya tidak pakai telur ataupun susu bubuk. Kemudian tambahkan juga 2 sendok makan gula pasir. Lalu semua bahan ini kita aduk rata ya, dicampur rata semua bahannya. Kemudian tambahkan air. Airnya pakai air minum ya teman-teman. Tambahkan air sebanyak 180 sampai 200 ml. Dan untuk airnya itu kita tuang sedikit demi sedikit sampai adonan tercampur rata. Jadi untuk air itu tidak bisa patokan pasti ya teman-teman. Kita campurkan saja sedikit demi sedikit sampai adonan berbentuk seperti ini. Nah, setelah semua tercampur rata seperti ini, tambahkan margarin sebanyak 1 sendok makan. Dan jangan lupa tambahkan juga sedikit garam. Setelah itu kita akan ulen menggunakan mixer. Selanjutnya kita mixer adonan sampai kalis elastis. Nah, ini saya mixer selama 10 menit. Adonannya udah kalis elastis seperti ini ya. Jadi permukaannya itu lembut. Ketika ditarik itu tidak mudah putus, dan ketika direntangkan adonannya tidak mudah sobek ya teman-teman. Nah, setelah adonan sudah kalis elastis seperti ini, kita istirahatkan dulu adonannya selama 15 menit. Selanjutnya di sini sudah saya siapkan untuk isiannya, yaitu selai kacang hijau yang sudah saya buat kemarin ya. Untuk resepnya kalian bisa cek di box deskripsi, saya sudah lampirkan linknya di sana. Nah, untuk isiannya sekarang kita bulat-bulatkan selai kacang hijaunya dengan tangan saja seperti ini ya. Jadi untuk besar kecilnya itu bisa dikira-kira seberapa yang kita mau, atau kalau kalian ingin sama rata kalian bisa timbang kira-kira seberat 15 atau 20 gram ya teman-teman. Nah, ini saya sudah selesai untuk ngebulet-buletin isiannya ini. Sekarang kita lihat adonannya. Nah, setelah diistirahatkan selama 15 menit, ini adonannya sudah sedikit rileks dan sudah mengembang sedikit ya teman-teman. Nah, sekarang saatnya kita bagi adonannya untuk menjadi beberapa bagian. Dan jika kalian ingin sama rata bisa kalian timbang ya teman-teman. Di sini saya pakai kira-kira saja. Kalau ditimbang itu beratnya sekitar 25 gram. Nah, setelah kita bagi, kemudian adonannya kita bulat-bulatkan dengan cara seperti ini ya. Jadi pastikan itu permukaannya bisa halus seperti ini ya teman-teman. Setelah selesai kita bulatkan adonannya, kita istirahatkan kembali adonannya selama 25 menit. Nah, setelah adonan diistirahatkan selama 25 menit, sekarang saatnya untuk mengisi adonan dengan isian. Nah, di sini sudah saya siapkan loyang, lalu saya olesi loyangnya menggunakan margarin. Selanjutnya kita isi adonan menggunakan isian. Yang pertama caranya kita pipihkan adonannya. Kemudian taruh isiannya di tengah-tengah seperti ini. Lalu bungkus kembali isian sampai tertutup rapat. Selanjutnya kita pipihkan rotinya, jadi bentuknya itu rotinya
seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita isi semua adonan dengan isian sampai selesai. Nah, ini udah selesai mengisi adonannya. Kemudian langkah selanjutnya kita akan proofing adonan sampai mengembang 2 kali lipat. Nah, untuk proofing di sini saya taruh di dalam oven ya teman-teman. Kita proofing selama kurang lebih 1 jam atau 60 menit atau tergantung suhu di daerah kalian masing-masing ya. Nah teman-teman, ini adonannya sudah mengembang ya. Jadi kita keluarkan dulu dari oven. Nah, untuk ovennya di sini saya pakai oven tangkring ya teman-teman. Jadi bawahnya saya taruhkan pasir supaya nanti panasnya lebih merata. Dan sekarang kita panaskan ovennya dulu selama 10 menit. Sambil menunggu ovennya panas, di sini saya akan basahi adonannya. Jadi saya langsung menggunakan semprotan seperti ini. Ini cuma pakai air minum saja ya teman-teman. Kita semprotkan di atas adonan supaya nanti dia tuh tidak begitu kering. Nah, untuk mempercantik tampilan, saya tambahkan wijen di atasnya. Kita taburi wijen, kemudian ditekan-tekan supaya wijennya itu menempel ya. Dan ini ovennya sudah panas. Saya panggang rotinya di rak yang paling bawah selama kurang lebih 5 menit. Nah, setelah 5 menit kita pindahkan posisi rotinya di rak yang tengah ya teman-teman. Kita oven kembali selama 5 menit. Karena ini pakai oven tangkring ya, jadi harus sering-sering kita lihat supaya tidak gosong sebelah. Nah, ini kita balik ya teman-teman. Jadi panasnya itu memang tidak bisa merata banget seperti oven listrik ya. Jadi kita harus rajin untuk mengecek adonan. Lalu untuk terakhir kita taruh di rak yang paling atas. Saya panggang selama 2 menit. Nah teman-teman, ini rotinya sudah matang total keseluruhan. Ini saya panggang selama 17 menit ya teman-teman. Dan selagi panas seperti ini, kita oleskan permukaan atau atasnya roti itu menggunakan margarin, supaya nanti kalau dingin rotinya itu tidak keras ya teman-teman. Olesi semua roti ini dengan margarin supaya lebih glowing juga ya teman-teman. Nah, setelah selesai kita oles, kemudian kita tutup kembali menggunakan kertas samir, lalu tutup lagi menggunakan lap bersih ya. Kita diamkan sebentar. Nah teman-teman, ini rotinya sudah dingin ya. Jadi untuk matangnya itu pas banget, bawahnya juga tidak gosong. Dan sekarang kita akan review dalamnya ya teman-teman. Nah, rotinya lembut banget. Kacang hijaunya juga banyak banget ini ya teman-teman. Nah, setelah dingin, sekarang kita akan kemas rotinya menggunakan, di sini saya pakai plastik OPP ukuran 10x10. Jadi untuk mengemas roti itu pastikan tangan kita pakai sarung tangan ya, supaya tidak terkontaminasi dengan tangan kita. Dan rotinya itu bisa lebih awet, tidak cepat jamuran ya teman-teman. Nah, ini dia tampilannya ya teman-teman. Jadi inilah roti isian kacang hijau. Ini dari 250 gram tepung terigu saya mendapatkan 16 keping roti kacang hijau. Jadi ini kalau dititipkan di warung dengan harga 1000-an, kita masih untung banyak ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video aku hari ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai selesai. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.